Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Sobat Kobi, kelas online biologi Zada Edu. Pada pekan ini kita akan membahas tentang virus ya, tentang virus. Di pekan sebelumnya kita sudah membahas tentang protista ya. Nah, pekan ini kita akan membahas tentang virus. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah penemuan virus ya. Kapan sih pertama kali virus ini ditemukan ya, dan bagaimana ya. Nanti kita akan bahas secara ringkas ya. Dan uh, virus ini ya, jadi pertama kali ditemukan adalah pada virus tanaman ya. Jadi penyakit pada tanaman. Ini yang pertama kali dikaji oleh para ilmuwan. Dan sebelum virus, sebelum di tahun-tahun sebelumnya juga sudah diketahui tentang penyakit pada tanaman ya. Di tahun 1840-an ya, itu sudah diketahui tentang ada penyakit ya luar kentang ketika itu misalnya. Kemudian tahun 1857 ya. Nah, 1857 sekitar itu petani-petani tembakau ya itu mulai melaporkan ya, ternyata ini ada penyakit nih di tanaman ya, ada penyakit di tanaman. Kok mulai istilahnya tembakaunya berubah warna daunnya ya, terus muncul bintik-bintik dan seterusnya ya, sehingga sejak saat itu dikaji ini penyakit apa, sebabnya apa ya. Baik, kita mulai ya. Jadi tahun sekitar 1879 ya, ada ilmuwan yang mengamati penyakit ya. Jadi dia Adolf Meyer ini dia mengamati penyakit yang menyebabkan adanya bintik-bintik kuning pada daun tembakau ya. Dia mengamati penyakit pada bintik-bintik kuning pada daun tembakau ya. Kemudian Meyer melakukan percobaan dengan menyemprotkan getah yang diekstraksi. Diekstraksi berarti diambil ya. Diekstraksi dari tanaman tembakau yang sakit ke tanaman tembakau yang sehat ya. Jadi pengen nguji nih, ini bisa nggak nular ya. Diambil dari tanaman yang sakit getahnya, kemudian dikasihkan ke tanaman yang sehat ya. Ternyata ya tanaman yang tembakau yang sehat ikut menjadi sakit ya, tertular berarti. Kemudian Mayer mencoba mengamati daun tembakau yang sakit dengan menggunakan mikroskop biasa, akan tetapi ia tidak dapat menemukan bakteri yang diduga menjadi penyebab penyakit tersebut. Ya, sehingga Mayer kemudian menyimpulkan bahwa bakteri penyebab penyakit pada tanaman tembakau berukuran lebih kecil dari bakteri biasa. Jadi ketika ini belum ditemukan adanya virus ya. Jadi pikirnya ini mungkin bakteri yang menyebabkan penyakit. Karena tahun itu ketika itu tahunnya yang bikin penyakit ya jamur, bakteri ya. Nah, sih. Jadi nggak kepikiran virus. Tapi dari hasil penelitian ini dia, ini kayaknya nggak kelihatan ini. Berarti dia lebih kecil lagi nih berarti gitu ya. Ini tahun 1879 dan dipublikasikannya tahun 1883 ya. Jadi penelitiannya sejak 1879. Nah, kemudian ya ada juga ilmuwan ya Ivanovsky. Dia melakukan percobaan dengan menyaring getah tanaman tembakau ya, menyaring getah tanaman tembakau apa disaring ya dengan saringan bakteri ya, sehingga mestinya kalau dia bakteri dia nggak ikut lewat ya, ada saringan bakteri istilahnya, jadi ukurannya kecil ya. Nah, ternyata kemudian selanjutnya hasil saringan tersebut ditularkan pada tanaman tembakau yang sehat. Ternyata tanaman tembakau yang sehat tersebut menjadi sakit. Nah, berarti ya ini yang menyebabkan penyakit tembakau tadi. Ya, ini fokusnya masih ke tanaman tembakau ya. Jadi tanaman tahun 1897 para ya sekitar tahun itu ya para petani di Belanda, di Eropa, mereka istilahnya menyampaikan ini ada penyakit nih di tanaman tembakau. Kemudian para ilmuwan mulai meneliti ya. Nah, salah satunya ini Ivanovsky ini ya, dimulai dari tahun 1887 ya. Dia coba untuk disaring, ya disaring. Ternyata walaupun sudah disaring dengan saringan bakteri masih bisa menularkan, menyebabkan penyakit. Kesimpulannya berarti ini bakteri lebih kecil daripada berarti ini penyebab penyakit tanaman tembakau ini itu lebih kecil daripada bakteri ya itu. Nah, ini dipublikasikan pada tahun 1892 ya. Jadi penelitian si Ivanovsky ini. Kemudian ya sekitar tahun 1897 atau 1898
Martinus Beijerinck ya, dari ilmuwan Belanda. Nah, tadi hampir sama ya, getah tanaman yang sakit yang sudah disaring dipindahkan ke tanaman yang sehat. Kemudian setelah tanaman yang sehat menjadi sakit, getah tanaman tersebut digunakan untuk menginfeksi tanaman berikutnya terus ya. Jadi pengen mencoba. Jadi dari tanaman yang sakit diambil, disaring ya, saring dengan saringan bakteri, kemudian kasih ke tanaman yang sehat. Tanaman sehat ini jadi sakit, kemudian disaring lagi, diambil, pindahin lagi ke tanaman yang sehat, terus diteruskan seperti itu ya. Ternyata bisa menginfeksi tanaman berikutnya. Ternyata ya, melalui beberapa kali permindahan, sifat patogennya tidak berkurang, artinya tetap bisa bikin sakit ya. Sehingga Beijering, ya, ilmuwan Belanda ini kemudian menyimpulkan bahwa agen tersebut adalah partikel yang lebih kecil dan lebih sederhana dari bakteri karena lebih kecil daripada bakteri ukurannya. Karena lewat saringan bakteri masih bisa lewat, ya. Kemudian Beijering menyebutnya sebagai virus lolos saring ya, atau filterable virus ya. Filterable virus ya. Ini perkembangannya ya. Ini sudah tahun 1897. Nah, kemudian ya, pada tahun 1935 ya, si Wendell Meredith Stanley ya, ilmuwan asal Amerika berhasil mengkristalkan partikel penyebab penyakit pada tanaman tembakau. Ya, ini ya. Baru kemudian dikenal penyebab penyakit tanaman tembakau tadi dengan istilah tobacco mosaic virus atau TMV. Nah, ini asal mula munculnya virus. Sehingga virus yang pertama kali ditemukan oleh manusia ya dan dipelajari itu adalah virus penyebab penyakit tembakau ya, dikenal dengan istilahnya virus TMV, tobacco mosaic virus ya. Nah, ini asal mula sejarah, atau kita bisa bilang sejarah penemuan virus secara ringkas ya. Mungkin demikian, semoga bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.